wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir secara luring di ruangan Library Cafe BPKP Pusat maupun secara daring pada Zoom meeting di acara Sharing Session Library Cafe. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali untuk dibahas, terutama di tengah bulan Ramadan yang tentunya menjadi ajang bagi kita semua untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Pada pagi hari ini, Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan BPKP berkolaborasi dengan Kedeputian Pengawasan Bidang Polhukam PMK menyelenggarakan Sharing Session Library Cafe dengan topik Alternatif Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, Rumah Sakit Modal Nol. Hadir di antara kita, influencer yang sangat profesional dalam bidang ini, yaitu Bapak Ismail Asaid dan juga Bapak Iwan Ridwan. Sharing session kita pada pagi hari ini juga dipandu oleh moderator yang tidak kalah luar biasanya Bapak Ibu, yaitu Bapak Dik-Dik Sadikin, selaku Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan Sharing Session Library Cafe pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dik-Dik Sadikin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, demikian juga yang hadir secara Zoom, Bapak Kepala BPKP, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, juga Bapak Deputi Polhukam PMK BPKP yaitu Bapak Iwan Taufik Purwanto, juga yang mendukung acara ini Ibu Kapus Putra Jakwas Bu Heli Restiati, dan juga teman-teman semua yang hadir baik secara luring maupun secara daring. Hadirin dan hadirat yang hadir in dan yang hadir out di luar. Jadi memang rupanya orang tua kita tuh sudah tahu visioner bahwa nanti ada hibrid seperti ini. Walaupun dalam bahasa Arab hadirin tuh meliputi juga perempuan dan laki-laki Pak ya, tapi hadirat out di luar. Jadi dengan demikian maka tentunya kita hari ini, pagi ini sampai siang nanti akan membahas sesuatu yang penting. Dan ini semua bermula dari buku yang saya pegang. Rumah Sakit Modal Nol. Ya, ini menarik karena apa? Kita lihat judulnya saja sudah menarik. Bagaimana mungkin sebuah rumah sakit yang isinya alkes yang mahal-mahal itu dengan dokternya, perawatnya yang para profesional yang juga berstandar tinggi itu, kemudian kita bisa katakan modalnya nol. Terlebih lagi yang hadir dirawat pun juga ternyata modalnya nol juga. Ini semua kalau bukan karena Allah, karena kita semua yang membantu nggak mungkin terjadi. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan pengawasan sendiri pun juga, nggak mungkin juga kita pemerintah hanya bertumpu kepada BPJS saja. Maka pengawasan pun juga harus memberikan alternatif. Makanya dari kami di BPKP, di Pusra Jakbas atau Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan Pak, dan juga dari Kedeputian Polhukam PMK, pengawasan Polhukam PMK yang juga mengawasi hal-hal yang menjadi mereka yang kurang mampu Pak, kaum duafa ini, baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ini kami selenggarakan hal ini sebagai sebuah alternatif bagaimana membantu mereka yang kurang beruntung itu. Bagaimana mereka kaum duafa itu agar bisa dibantu. Apalagi duafa yang kemudian sakit, harus berobat, sudah kurang beruntung, musibah pula. Dan kita harus membantunya sebagai amanah dari Allah SWT. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini hadir di tengah kita dua narasumber yang profesional.
pertama adalah Bapak Dr. Andes Ismail Agus Said. Aplaus buat Pak Ismail, tolong kameranya. Kemudian beliau ini sebagai ketua rumah sakit, ketua yayasan rumah sakit terpadu Dompet Duafa. Tapi background beliau luar biasa. Beliau pernah menjadi presdir ya Dompet Duafa sampai dengan 2019. Kemudian juga sebelumnya backgroundnya luar biasa. Beliau sudah beralang buana ke beberapa bank-bank, ya, Bank Multikor, Bank Nasional, Bank Universal, Bank Muamal, sampai dengan presdir Dompet Duafa itu. Baik sebagai direktur maupun sebagai senior vice president dan sekarang ada sebagai presdir. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti secara profesional Pak Ismail akan memaparkan ya buku yang beliau tulis. Ini beliau yang tulis nih buku ini, Rumah Sakit Modal Nol. Sehingga kemudian hal itu bukan cuma sebagai wacana saja, bagaimana orang miskin ditolong sebagai bukti yang konkret dan teruji di lapangan bahwa itu bisa, ya. Nanti beliau akan sampaikan seperti apa, bagaimana prosesnya seperti itu. Kemudian berikutnya platform kedepannya yang harus juga kita dukung bersama, yaitu narasumber kedua, yaitu Bapak Iwan Ridwan. Nah, beliau pun juga luar biasa ini sebagai sekretaris Yayasan Rumah Sakit Terpadu Dompet Duafa. Bukan rumah sakit Pak, rumah sehat ternyata. Karena orang masuk harusnya sehat, bukan sakit ya. Rumah sehat, Yayasan Terpadu ya Dompet Duafa. Beliau masih sebagai komisaris utama Rumah Sakit AK Medika Sri Bawono Lampung. Dan background beliau juga luar biasa sebagai direktur utama PT Dompet Duafa Corporation atau Holding Dompet Duafa Social Enterprise sampai dengan 2019 kemarin. Dan juga Dirut PNM Ventura Syariah, Dirut PNM Ventura Capital, dan juga pernah sebagai komisaris PNM Syariah. Ya, jadi artinya dengan kehadiran mereka ini sebagai profesional yang secara teruji, terbukti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Nah, langsung saja kita dengarkan bagaimana pertama Pak Ismail Agus Said bisa memaparkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana menciptakan rumah sakit modal nol ini, Pak. Kepada Bapak Ismail Agus Said kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon maaf sekali Pak, ini terlambat yang tidak diduga, kemacetan luar biasa. Izinkan saya menyapa dulu yang sangat saya hormati Bapak Kepala BPKP, Bapak M. Yusuf Ate, mungkin via Zoom Pak ya. Kemudian Bapak Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan instansi pemerintah, bidang PIP Polhukam, PMK BPKP Bapak Iwan Taufik Purwanto. Kemudian seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan dan karyawan BPKP baik di pusat maupun di seluruh Indonesia yang hari ini alhamdulillah melalui via Zoom semua insya Allah hadir Pak ya. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya bisa diundang di tengah pimpinan karyawan BPKP di seluruh Indonesia ini untuk menceritakan apa itu sebenarnya rumah sakit modal nol. Saya latar belakang saya bercanda itu rentenir Pak. Saya ini 37 tahun di perbankan, mulai dari Citibank sampai ke bank-bank lokal, terakhir di Bank Muamalat. Bercandaannya, dulu mulai sadar masuk bank Islam, kemudian lebih sadar lagi menjadi amil zakat Pak. Tobat. Jadi maksud saya, kalau ambil zakat dilarang menjadi rentenir. Kalau rentenir boleh Pak. Jadi kalau yang mau hijrah dari perbankan boleh. Kira-kira begitu. Saya
teringat sekali pada 2008 bagaimana saya sampai terdampar di tempat yang benar ini. Ya. Jadi saya itu mengajar Pak, saya ini trainer, diajak oleh teman saya Pak Hormat Arifin, mantan atasan saya di Citibank. Waktu itu kami mengajar di daerah Bogor. Pulangnya diajak makan soto mie kan. Dia bilang, kamu bisa bantu tidak memimpin dompet duafa? Dompet duafa? Wah, saya bilang, saya berat sekali itu Mas. Karena apa? Saya kan nggak ada ilmu agamanya nih kan. Selamanya tidak berkecimpung di bidang itu. Saya bukan ustadz kan. Dia bilang, enggak perlu, kami tidak mencari ustadz. Dompet duafa ini sudah kapal induk. Yang kami perlukan itu koordinator ustadz. Jadi saya langsung lebih tinggi daripada ustadz saat itu. Nah, luar biasa kan. Kemudian dia bilang, jangan kamu tolak juga. Jabatan di dompet duafa itu namanya presiden tertinggi. Di sini ini dia bilang ya, presiden ini hanya presiden SBY saat itu. Presiden PKS, presiden dompet duafa. Beliau lupa kalau ketua BEM itu presiden semua Pak. Kira-kira begitu kan. Nah sampailah saya di sini. Saya masuk 2 Juli 2008 Pak melalui tes. Luar biasa sampai saya dites di lembaga psikologi terapan. Saya ketemu profesor yang ngetes itu. Dites dengan Minnesota tes. Saya bilang, Bu Prof, ada nggak tes yang lain? Kenapa saya? Ini kan Minnesota tes ini potensi kan, potensial. Kalau yang udah akhir ini kan achievement mesti kan. Oh dia bilang ikutin saja Pak, cuman ini tesnya. Alhamdulillah diluruskan Pak. Nah, mulailah saya memimpin Yayasan Dompet Duafa Republika itu, yang kita singkat Dompet Duafa. Saya amati Pak ya, saya kan sesuatu yang beda sekali bidang ini. Kok orangnya pada nggak ada di kantor ini? Saya bingung juga, sebentar udah di mana? Rupanya baru saya tahu Pak, kalau orang seperti di lembaga dompet duafa ini berkeliaran mencari uang, di mana tempat orang banyak uang, di mana tempat orang miskin mencari yang mensalurkan, dan di mana itu apa tuh namanya itu sumber-sumber yang lain ini yang kebencanaan Pak, yang sosial. Jadi sering hilang. Oh saya baru tahu. Beberapa kali saya rapat direksi, saya sambil mempelajari. Dompet duafa itu sangat sukses saat itu di bidang zakat. Tapi saya lihat wakafnya very low, rendah sekali. Waktu itu sudah 70 miliar. Apa itu rata-rata zakat per tahun. Macam-macam dilayani, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seterusnya untuk orang miskin ini. Saya tertarik pada kesehatan. 2001 ternyata dompet duafa itu sudah mendirikan layanan namanya layanan kesehatan cuma-cuma. Jadi gratis untuk orang miskin. Dimulai dari pertama kali orang miskin berobat ke dokter, bawa kwitansinya kita ganti. Naik tahap berikutnya, begitu sudah mulai ada dokter praktek ya, itu diobati di sana. Itu 2001, saya masuk 2008. Saya melihat ini tidak cukup hanya dilayani orang-orang yang sakit di klinik. Ini bagaimana perawatan selanjutnya? Kan rumah sakit mahal sekali saat itu kan. Nah, saya lihat rumah sakit mahal sekali. Terus saya berpikir ya, ini harus dijadikan rumah sakit ini. Nah, kebenaran Pak, kantor saya di lantai 2, di lantai 1 ruko di Ciputat itu Pak, itu ada maket rumah sakit yang mau dibangun. Terus dalam satu rapat direksi, saya sebut adik-adik saya, dompet duafa itu mudah-mudah Pak. Waktu saya masuk tuh umur rata-rata itu 30 tahun. Saya tanya, ini maket rumah sakit mau dibangun di mana? Dia bilang, belum ada Pak. Lu kok digambar? Ya biar sering dilihat Pak, siapa tahu nanti ini kita bercita-cita bisa terwujud. Saya tanya, itu saya ingat sekali Pak, awal Oktober rapat direksi itu saya tanya, berani nggak kita mewujudkan ini? Wah mereka bingung menjawabnya. Mereka balik bertanya, Bapak berani tidak? Saya bilang, saya ini tidak pernah bertanya kalau tidak berani. Jadi saya pasti berani.
Kalau Bapak berani, kami berani, Pak. Tapi pertanyaan berikutnya dari mereka, ini bagaimana mencari uangnya, Pak, katanya. Kenapa saya bilang? Membangun rumah sakit ini kan biaya besar, bagaimana operasikannya? Saya tanya, Anda bekerja sekarang berapa jam? 8 jam sampai 10 jam. Buat itu 18 jam. Saya biasa bekerja 18 jam. Nah, kira-kira begitulah. Sepakat, Pak. Sore itu juga saya kepada menemui Pak Parni Hadi selaku inisiator, ketua pembina Dompet Duafa ini, Pak. Dia pendiri juga. Saya bilang, Pak Parni Hadi, saya mau lapor. Tadi kami rapat direksi, kami sudah memutuskan untuk membangun suatu rumah sakit untuk orang miskin, ya, untuk menghimpunnya ini dari dana wakaf dan operasionalnya nanti dengan dana zakat. Pak Parni tanya, Pak Ismail ini baru 2 bulan lebih sedikit memimpin ini, kok berani-beraninya mau memutuskan membangun rumah sakit yang luar biasa besar biaya ini? Itu dari mana uangnya? Saya sampaikan ke Pak Parni Hadi, saya, Pak, memang baru 2 bulan 3 bulan di sini, tapi saya lihat Dompet Duafa itu banyak sekali uangnya. Terus ditanya lagi, itu di mana uang banyak itu? Saya bilang masih di rekening donatur. Ya, tugas kita, saya bilang, dekat sekali itu, Pak. Sebenarnya hanya memindahkan dari rekening donatur ke rekening Dompet Duafa. Singkat cerita, Pak, kita yakinkanlah beliau. Akhirnya dia bilang, Pak Ismail, kalau memang sudah bulat, saya setuju. Tapi ajukan juga ke Dewan Pembina yang lain. Dari 5 Dewan Pembina itu, ada ya 1 dissenting opinion atau 2 kurang setuju. Tapi 3 sangat setuju. Saya bilang kalau mayoritas saya jalankan saja. Nah, kita kan tidak ada uang, Pak. Ini membangun rumah sakit. Saya cari siapa yang memimpin proyek ini. Itu ada Dr. Imam, sudah keluar. Dr. Imam itu direktur LKC, satu-satunya yang mengerti kesehatan. Saya panggil, bisnis Anda bagaimana? Berat juga, Pak, katanya, bangun perumahan ini. Mau nggak pimpin proyek rumah sakit ini? Siap, katanya. Cari sekarang arsitek yang mau dibayar PMA, penanam modal akhirat, gratis kan? Ya. Dapat, Pak, kita cari-cari Dr. Faisal, itu salah satu dosen dan kepala apa di ITB. Dia nggak mau dibayar, hanya bayar saya, karyawan saya, katanya. Oke, jadilah itu, Pak. Kemudian sudah siap membangun, saya bilang ini nggak ada yang pengalaman bangun rumah sakit. Jangan sampai nanti rumah sakit nggak jalan, panggillah kontraktor-kontraktor yang kelas nomor 1 itu. Jadi yang dipanggil, Pak, yang ujungnya karya-karya itu, Adikarya, Wijaya Karya, Waskita Karya, termasuk Pembangunan Jaya. Kita tenderkan, menang Pembangunan Jaya. Nah, ini kita tanda tangan, segera dimulai pembangunan itu. Waktu dimulai pembangunan, ini uang, Pak, hanya mampu membayar 10% termen. Pertama, perjanjian itu kan, dia minta 30, kita bilang kita 10 di lembaga sosial kan, kasih 10. Begitu bangunan itu bergerak, fondasi sudah selesai, PT Bangunan Jaya mengajukan permohonan untuk menarik termin kedua. Itu bingung, anak-anak bingung semua. Pak, ini dari mana untuk mencari uangnya ini? Kita rapat sampai tengah malam. Terinspirasilah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang senior tentunya. Kalau yang muda mungkin belum ingat. Itu ada seorang bapak membawa jenazah anaknya di stasiun Manggarai. Beberapa tahun sebelum 2008 itu. Mau dibawa ke Bogor dan tidak boleh naik kereta api saat itu. Karena ini kan jenazah kan. Nggak salah kereta apinya. Nah, maka itu saya bilang, coba kita pasang gambar itu, diblurkan wajahnya biar kita tidak dituntut, ya. Viralkan malam ini. Luar biasa, Pak. Saya kalau cerita itu saya kadang-kadang melihat air mata saya. Mulai besok pagi itu, Pak, bahkan sudah mulai malamnya, itu uang mengalir ke dompet Duafa itu seperti air bah. Pecahan yang transfer itu paling banyak 1 juta sama 500.000. Maka ya,
dalam 2 tahunan lebih sedikit itu sampai ini diresmikan, terhimpunlah dana lebih kurang 30 miliar. Jadilah rumah sakit kita yang tanpa modal yang pertama itu. Nah, bagaimana mengoperasikannya? Ini pakai dana zakat. Kita 2 Juli 2012 di sini hadir juga Direktur Utama Rumah Sehat Terpadu, Dr. Jaga, dengan Mas Erwin, ya, yang membantu saya menuliskan konsep 4M itu. Nah, setelah kita beroperasi dengan dana zakat 2012 sampai 2016, itu pernah 1 tahun sampai 30 miliar. Kan berobat ini mahal sekali kan Pak. Jadi sampai 30 miliar. Kita alhamdulillah tertolong. 2014 lahir BPJS. Tapi kita baru bisa bekerja sama di 2016. Nah, semenjak itu sebagian dana zakat itu diganti dengan biaya BPJS, ya. Kemudian dana zakat terus kekurangan-kekurangan ditutup oleh dana zakat itu. Saya sampaikan kepada adik-adik saya, direksi, kita harus membangun rumah sakit seperti ini, ya. Setiap 5 tahun minimal 1. Tapi ini saya bilang harus dibangun, ya, di pinggir kota besar, di pinggir Surabaya, di pinggir Bandung, di pinggir Semarang, ya. Kenapa saya bilang? Karena tanahnya biar murah. Kalau di tengah kota nggak akan kebeli. Tapi dia harus ada di tepi kota besar. Karena nyari dana zakat ini, dana infak, dana wakaf ini harus orang kota. Kalau cari di kampung nggak akan dapat uang wakaf itu, nggak ada. Perolehan dompet 2 apa-apa. Saya tidak tahu kalau berapa tahun tadi ini. Sampai terakhir saya memimpin 2019. Itu perolehan 80% dari Jakarta, Pak. 20% itulah yang sumbangan dari seluruh daerah. Makin ke pelosok makin gak ada yang nyumbang itu, Pak. Nah, ini makanya penting sekali kita orang-orang yang berada di kota ini memikirkan orang-orang desa itu. Nah, dengan lahirnya BPJS, Pak, berpikir berubah. Saya bilang kita harus berubah strategi, tidak harus 5 tahun sekali. Kalau ada BPJS, kita maksimalkan menggunakan dengan dana BPJS ini dengan benar, jangan menyalahi aturan. Bagaimana kalau kita mengembangkan rumah sakit ini lebih cepat? Mimpi saya bilang, saya ingin ada rumah sakit untuk kaum duafa ini. Suatu hari itu kapan? Bisa 20, 30, 50 atau 100 tahun akan datang, sudah berpuluh-puluh ganti pimpinan. Saya ingin di setiap kabupaten dan Kota Madia ada rumah sakit seperti ini yang pro duafa ini. Nah, itulah mimpinya, Pak. Nah, waktu mulai 2016, Pak, setelah kita dengan BPJS, dana biaya sebagian besar, bahkan kalau sekarang, Pak, rumah sakit terpadu yang paling besar ini, yang pertama tadi, itu 90% itu memakai BPJS, Pak. Memang BPJS banyak kurangnya, tapi kalau tidak ada dia, bagaimana biaya orang sebanyak ini? Nah, dari situ terjadi percepatan. Saya minta Pak Iwan waktu itu, Pak Yuniarko, Direktur Wakaf, Pak Iwan, Direktur Social Enterprise sana, gerakkan semua wakaf, cari rumah sakit yang mau diwakafkan, cari rumah sakit yang tidak beroperasi. Nah, itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang banyak ini, Pak, maka kami merumuskan metode 4M itu. Nah, jadi apa 4M itu? Mungkin next slide ya. Jadi 4M itu, ya, ini maksudnya membangun rumah sakit baru, Pak, berdasarkan pengalaman itu. Nah, yang membangun ini ada 2. Yang pertama adalah rumah sehat terpadu di Parung itu. Yang pertama kali, Pak, kami ingin izin itu rumah sehat, Pak. Tapi secara aturan undang-undang tidak boleh, Pak. Itu harus rumah sakit. Makanya namanya panjang, rumah sakit, rumah sehat terpadu, Pak. Saya bercanda dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bogor.
Saya bilang, Bu, mestinya Menteri Kesehatan itu tidak ada. Kalau kami nggak boleh dapat izin rumah sehat, menterinya Menteri Kesakitan, saya bilang kan. Nah, kira-kira begitu bercandanya. Ya. Tapi undang-undang Pak, kata, oh ya, saya bilang nggak apa-apa. Jadi namanya jadi panjang. Nah, setelah kita bergerak itu, ya, dengan konsep membangun ini Pak, yang membangun yang baru, mulai cari tanah kosong dilancanakan di konstruksi itu, kita sudah berhasil 2 Pak. Satu yang di Parung Bogor, satu yang di Jombang, Jawa Timur, kerjasama Dompet Duapa dengan pesantren Tebu Ireng. Maksud kami paling tidak itu banyak sekali pasien-pasien yang utama itu dari pesantren yang besar. Nah, itu yang kami bilang yang pertama itu membangun, jadi membangun rumah sakit baru. Nah, kalau nabi-nabi itu kan banyak mujizatnya kan. Yang pernah saya baca kalau Nabi Isa itu salah satu mujizatnya bisa menghidupkan orang yang meninggal kan. Nah, ini kita juga coba cari rumah sakit yang sudah mati. Yang sudah mati benar nggak bergerak udah 3-4 tahun kita cari, maka dapat 2 Pak. 3. Satu rumah sakit Gria Medica yang ada di Lampung, ada rumah sakit AK Medica, kemudian ada juga di Serang Banten, itu rumah sakit dibangun oleh Badan Wakaf Indonesia, tapi entah permasalahannya kenapa dia tidak selesai, akhirnya kami dipanggil untuk menyelesaikan itu. Alhamdulillah rumah sakit yang tadi itu mati itu, saya ambil yang di Serang, itu sudah luar biasa Pak. Kita hanya buka mulai peralatan sederhana, kemudian dibuka juga dengan apa namanya katarak centernya. Sekarang ini sudah ada retina center. Jadi mungkin the best hospital untuk rumah sakit mata di Provinsi Banten itu adalah rumah sakit Ahmad Wardi itu. Nah, begitu juga rumah sakit yang di Lampung itu, alhamdulillah sudah hidup kembali, sudah berjalan dengan baik. Itulah yang menghidupkan itu. Nah, ada juga rumah sakit yang sakit Pak. Rumah sakit itu rumahnya sakitnya berjalan, tapi harus disubsidi terus ini oleh pemegang saham karena dia tidak mampu menghidupkan karena tidak banyaknya pasien itu. Itu adalah rumah sakit ada 2. Satu rumah sakit ibu dan anak Saidah di Jakarta Timur, ya. Kemudian ada satu lagi rumah sakit Lancang Kuning. Kalau rumah sakit Saidah tadi itu fokus pada ibu dan anak, di Lancang Kuning lebih menarik karena ODGJ Pak. Jadi kalau bapak dan ibu berkenan ke Lancang Kuning itu menarik sekali melihatnya, sekaligus bisa nangis kan. Jadi saya bilang dengan teman-teman, targetkan ini, saya bilang seluruh provinsi Riau ini tidak ada lagi ODGJ itu berjalan keliaran di pasar, di jalan-jalan, ya, dan seterusnya. Ternyata begitu kami masuk Pak ke sana, kami kejar bawa ambulan ke kabupaten-kabupaten. Di desa-desa itu masih banyak sekali orang-orang yang dipasung. Itu luar biasa dipasung. Nah, karena ngamuk katanya. Saya sempat luar biasa, saya sedih, saya menangis. Melihat di samping rumah seorang keluarga yang anaknya ODGJ itu dibangun bangunan 2 kali 1 meter di tembok, pintunya teralis semua. Semua kehidupannya ada di situ, makan, minum dan semuanya ada di situ. Kenapa saya bilang sampai dikurung begini? Karena ngamuk. Nah, itu Pak menariknya. Tapi saya teringat Pak Yun Yarko ini mungkin Ustadz juga Pak Yun. Backgroundnya akuntan Pak ya. Jadi dia bilang sebenarnya ada beberapa yang pulpennya malaikat itu tidak bisa mencatat katanya. Berhenti ya. Satu apa Pak Yun? Anak balita. Belum balik kayaknya. Bangun. Nah, ODGJ. Jadi ODGJ itu ada. Jangan-jangan dia masuk surga kita belum nanti Pak. Nah ini contohnya.
Jadi luar biasa. Nah, kemudian terwujudlah 4M ini ya, yang terakhir itu mengembangkan, Pak. Rumah sakit yang sudah dibangun, rumah sakit yang dihidupkan, ya, rumah sakit yang sudah sehat, ya, kemudian harus kita kembangkan. Nah, bagaimana mengembangkannya? Mengembangkan rumah sakit itu sendiri, ya, tapi tidak mudah, Pak. Artinya apa? Polinya harus ditambah. Kalau tidak ada poli jantung jadi poli jantung dan seterusnya. Dan ini mahal sekali ya peralatannya. Nah, oleh sebab itu harus dibangun secara bertahap. Itu tantangan kita juga. Nah, tapi bahwa Pak, kalau di buku ini saya tuliskan juga, itu rumah sakit harus jeli juga manajemen yang melihat. Itu harus ada dicari hidden income-nya. Kalau kita melihat hidden income itu yang mudah sekali melihat itu adalah di bioskop-bioskop kelas 1 itu. Kalau kita beli minuman, popcorn dan seterusnya, itu jauh lebih mahal daripada tiketnya kan? Jangan-jangan bisnis bioskop itu hasil jualannya di lobi itu jauh lebih besar penghasilan itu. Nah, kita harus mengembangkan ke situ. Jadi rumah sakit ini jangan hanya dipikirkan hanya untuk merawat orang sakit. Bagaimana pendamping itu biar sehat dan tetap sehat. Nah itu, apalagi kalau zaman sekarang, buatkan kafe, buatkan ini. Nah, tetapi ini tentu memakan waktu yang panjang. Nah inilah konsep 4M itu. Nah, mungkin ada tantangan-tantangan berikutnya bagi kita setelah terwujud semua 4M ini. Ya, memang begini Pak, kami sudah banyak dihubungi. Ya, tapi sementara kami stop dulu untuk menerima rumah sakit yang mau diwakafkan ini. Karena sejak Covid 2019, 2020 awal sampai selesai 2022 itu. Jadi kita hentikan dulu mengembangkan rumah sakit ini, kita kembangkan dulu yang sudah ada. Karena ternyata memang ya mengembangkan rumah sakit ini butuh modal yang sangat besar. Sementara dompet duafa tidak ada itu. Kita hanya mengharapkan wakaf. Maka saya pernah menulis juga buku saya yang kedua itu namanya The Power of Wakaf. Bagaimana wakaf itu menjadi suatu kekuatan luar biasa. Ya, setelah itu saya lihat, saya tuliskan juga buku berikutnya mengenai evolusi wakaf. Bagaimana dibuat evolusi itu. Nah, ya mungkin tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat Pak ya. Tetapi kira-kira demikian ya. Nah, mungkin soal tantangan, barangkali ada yang bertanya apa tantangannya kan? Tantangan kita ya di rumah sakit modal nol ini, karena kita mendirikan rumah sakit ini not for profit tapi benefit. Kalau bicara benefit sudah banyak sekali yang kita bantu ini, tapi giliran profit kita hampir nggak ada. Bagaimana kita mau menjual biaya mahal kepada orang duafa? Apalagi BPJS kan sudah dibatasi juga. Berbeda sekali dengan rumah sakit premium. Kalau premium itu satu tindakan operasi saja, urusan kaki saja itu bisa 50 juta. Kalau di kita ya semuanya harus kita carikan uang itu. Nah ini tantangan kita. Nah, tapi begini, kalau kita menghayati semua rumah sakit ini ya, memang ya, bukan saja dari bagaimana berobatnya ya. Kemarin saya ketemu Dokter Pranawa, dia ahli diabetes dari Jawa Timur. Dia bilang, Pak Ismail, memang berat dia bilang mengembangkan rumah sakit tanpa modal itu. Kenapa? Itu pasien kamu itu ya, dia bilang, kalau datang satu minimal 2 biaya itu kan. Dan mereka itu nggak punya uang, bahkan nggak punya ongkos. Jadi nggak punya ongkos itu luar biasa Pak. Pengalaman di rumah sehat terpadu Parung ini, saya pernah divideokan sama teman-teman atas izin ibu itu. Cuman kita tidak tayangkan. Kira-kira 3 bulan yang lalu dia pulang ke Rahmatullah. Dia itu cuci darah 2 kali seminggu. Mau menggapai rumah sakit itu dari rumahnya, nggak ada ongkos, dia jualan piring. Piring gelasnya dijual.
Giliran dia mau pulang, dia nangis menemui perawat. Bisa tidak saya ini dibantu ongkos pulang? Kenapa? Karena saya nggak punya ongkos. Jadi sampai ongkos pun tidak ada. Nah itulah banyak suka duka. Mungkin nanti ada tanya jawab. Saya ada Pak Iwan, ada Dokter Jaka, ada Pak Erwin, ada juga Ibu siapa? Ibu Rima. Mereka adalah direktur semua di rumah sakit ini. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Nanti untuk lengkapnya boleh dibaca bukunya Pak. Nanti bagaimana mendapatkan bukunya karena belum dijual di toko Pak. Boleh ditanyakan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa perjuangannya sampai bisa memberikan manfaat ya. Dan juga Pak Ismail rupanya juga jalan bertobat rupanya. Dari yang tadi urusan riba gitu ya, sampai ke yang non riba, sampai kemudian jadi penolong orang duafa ya, luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga memang saya baca buku ini sangat menyentuh. Tadi Pak Ismail katakan ada orang duafa namanya Pak Supriyono ya. Dia punya anak namanya Pak Nurhain, dia masih kecil, masih 3 tahun ya. Ya 3 tahun, Nur Hainusa, Nur Hairunisa, yang sakit muntaber, dibawa pakai gerobak, nggak diterima di rumah sakit, sampai kemudian meninggal, ya. Kemudian dibawa jenazahnya ke kereta api KRL. Justru ditangkap. Bayangkan, saya terharu. Orang duafa yang miskin, kemudian dia bukan saja tidak kita perhatikan, tapi justru ditelantarkan sampai meninggal anaknya, dan ketika naik KRL buat dibawa, dimakamkan di Bogor, ditangkap. Nah ini hal yang juga harus kita perhatikan, betapa kita harus menolong orang miskin. Jangankan orang miskin Pak, orang kaya saja pun juga sering terkena fenomena sadikin. Tahu apa itu? Bukan nama saya memang disadikin. Sadikin, sakit jadi miskin. Karena demikian besarnya biaya berobat sehingga banyak orang yang sudah sakit jadi miskin. Itu Bu Risma yang katakan. Sakit jadi miskin, sadikin. Nah makanya penting bagi kita semua dalam rangka untuk berbagi ya, mendukung platform ini agar aksi kebaikan ini menjadi hal yang membudaya dan kemudian secara konsisten terus-menerus kita lakukan. Karena itu kita lihat sekarang untuk pembicara kedua nih, bagaimana ya Pak Iwan Ridwan sebagai sekretaris dari Rumah Sehat Yayasan Duafa ini dapat menjaga terus ya, going concern Pak ya, dapat terus berjalan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismail, sehingga menjadi sebuah aksi kebaikan yang dapat berjalan secara kontinu dan membudaya di kalangan kita. Oh ya, sebelumnya juga saya ingat kan ada bendahara juga sih Pak Yudarko yang hadir juga bersama kita di pagi hari ini. Ada juga Bu Irma di Rut ya, di rumah sakit direktur ya. Oh, Direktur Jakarta juga hadir sini. Wah, ya. Selamat datang Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang baik ya, yang siap. Mohon maaf nih, saya suka terharu kalau bicara soal orang duafa. Tadi bicara soal ODGJ misalnya. Di BPJS itu ODGJ hanya ditanggung 2 minggu ya Pak ya. 2 minggu. Setelah itu coba, apakah kita bisa yakinkan 2 minggu ODGJ itu bisa sembuh? Iya kan? Padahal menurut agama ada 3 orang jenis yang tidak berdosa. Pertama adalah anak kecil yang belum balik, dan yang kedua orang tidur. Jadi kalau kita pagi subuh ya tertidur, itu bangun masih bisa dimaafkan dosanya dan langsung bisa sholat subuh. Ya, jadi terbebas dosanya. Dan yang ketiga adalah ODGJ, orang yang hilang ingatan atau tidak beres ingatannya.
itu dibebaskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah saja memuliakan ODGJ. Kita di dunia ini seringkali meremehkan bahkan menghina. Nah, karena itu rumah sehat ini sangat concern dengan itu, sampai kemudian bukan cuma 2 minggu, terus sampai sembuh. Bukan sembuh sekalipun, ODGJ itu ketika mau dikembalikan kepada keluarganya, seringkali ditolak. Dan itu akhirnya menjadi tanggung jawab dari rumah sakit sendiri ya, untuk terus memelihara para ODGJ ini, memuliakan sehingga kemudian dapat tentram, nyaman di sana. Masya Allah ya. Karena itu ini penting nih, aksi kebaikan ini kita terus pelihara, kita terus tingkatkan, dan untuk itu marilah kita dengarkan platform kebaikan ini, bagaimana kita bisa terus menerus menjaga mereka-mereka yang kurang beruntung ini dan terkena musibah, agar dapat diobati dan kembali sehat, dan kemudian kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada Bapak Iwan Rizwan menyampaikan platformnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak M. Yusuf Al-Teh, Kepala BPKP, yang mungkin hadir secara daring. Yang kami hormati Bapak Iwan Taufik Purwanto, sahabat saya, sekarang menjadi Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam. Yang kami hormati moderator, Pak Dik Sadikin, ternyata sahabat saya juga karena sudah lama kenal waktu di PNM ya Pak ya, jadi Pak Dik Sadikin ini. Tapi bukan Sadikin yang sakit menjadi miskin ini. Pak Ismail, Pak Yun, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kami sangat berterima kasih kepada pimpinan BPKP, Pak Dik. Dari awalnya kami beraudiensi dengan Pak Iwan dan Pak Dik ke BPKP ini, tapi langsung direspons untuk diadakannya acara ini. Ini luar biasa, concern kepada BPKP juga bagaimana untuk bisa membantu dan punya kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan kaum duafa. Saya ingin mengawali presentasi ini dengan bahwa ada suatu hadis yang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Itu hadis diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya atau bermanfaat kepada orang lain. Dalam konteks inilah apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismail terkait dengan bagaimana pengalaman dan juga effort beliau bisa mendirikan rumah sakit berbasis wakaf sampai dengan 7, karena betul-betul inisiatornya ini Pak Ismail nih Pak Dik. Jadi ini boleh dikatakan Bapak Rumah Sakit Wakaf Indonesia lah. Karena sebelumnya belum pernah ada ini Pak. Sampai bisa beroperasi 7. Dulu kita pernah punya target 1 kabupaten 1 rumah sakit wakaf Pak, dengan berkolaborasi dengan Pemda setempat. Namun sekarang kita coba hidupkan dulu, kita jadikan percontohan dulu yang 7 ini, agar ini bisa menjadi model untuk bisa kita replikasi di tempat-tempat lain. Nah, dalam hal ini kita belum lama ini, sudah tanggal 28 Februari yang lalu, kita meluncurkan suatu platform kebaikan, yaitu platform pengobatan duafa. Platform pengobatan duafa ini sebetulnya melengkapi satu konsep rumah sakit berbasis filantropi. Mungkin ini tidak ditemui di rumah sakit swasta lainnya gitu ya. Di Eka Hospital, di Mitra Keluarga tidak ada. Tapi ini adalah kelebihan dari rumah sakit berbasis filantropi, kita bisa melakukan fundraising untuk pengobatan duafa.
Platform ini sebetulnya lebih kepada aksi kebaikan, gerakan kebaikan, Pak. Jadi aksi kebaikan, gerakan kebaikan, bagaimana pasien-pasien duafa di Indonesia yang saat ini kurang lebih hampir 94 juta pasien masyarakat miskin di Indonesia, yang ini adalah penerima data PBI, Pak, penerima bantuan iuran yang memerlukan bantuan. Atau sebanyak 94 juta itu banyak sekali yang memang mayoritas belum memiliki jaminan kesehatan. Kalaupun memiliki jaminan kesehatan, biasanya iurannya nunggak, Pak, bolong-bolong gitu, sehingga tidak bisa digunakan jaminan kesehatannya. Belum lagi yang namanya jaminan kesehatan itu juga ada keterbatasan. Jadi tidak semua biaya pengobatan itu bisa di-cover oleh jaminan kesehatan tersebut. Oleh karena itulah kami di Yayasan Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa mencoba merumuskan bagaimana aksi kebaikan ini kita lakukan. Akhirnya kami mencoba membuatkan suatu platform infak pengobatan duafa. Jadi namanya platform infak pengobatan duafa. Ini sangat nanti familiar dan mudah. Kami punya tagline, Pak, dengan platform infak pengobatan duafa itu adalah aksi kebaikan yang kami sebutnya mudah, kemudian juga murah, dan juga berkah gitu ya. Jadi mudah, murah, berkah gitu, Pak. Kenapa pertama dikatakan dengan murah? Karena kami mengajak masyarakat untuk bisa berinfak dengan murah. Katakanlah hanya Rp1.000 juga bisa, Rp2.000 juga bisa. Tapi yang penting adalah istiqomahnya, Pak, konsistensinya untuk berinfak secara rutin setiap hari. Pertama kami uji cobakan dulu, Pak, dalam lingkup komunitas kecil gitu. Komunitas kecil kami kurang lebih waktu itu uji coba di sekitar 30-50 orang. Kami mencoba menghimbau untuk berinfak secara rutin. Karena kalau kita mengajak orang berinfak 5.000 katakanlah sebulan, tentu bukan hal yang memberatkan. 5.000 sebulan mungkin Rp150 lah per hari gitu ya. Insya Allah semua golongan dari mulai karyawan yang levelnya paling rendah pun tentu akan sanggup untuk berinfak ini. Kita berpikir, bayangkan kalau kita menemukan satu komunitas sampai dengan 1 juta katakanlah. Saya dulu kerja di PNM, Pak. Sekarang nasabah PNM itu ada 15 juta. 15 juta nasabah, kalau diajak katakanlah berinfak 1.000 atau 5.000, sebetulnya bukan suatu hal yang mudah, bukan hal yang susah gitu ya. Atau di komunitas-komunitas lainnya, alumni-alumni perguruan tinggi, alumni kantor-kantor, semua bisa dijadikan grup, diajak untuk berinfak. Contoh tadi adalah kalau berinfaknya hanya 5.000, tapi ada komunitas 1 juta sebulan, berarti dalam 1 bulan bisa terkumpul 5 miliar. 5 miliar ini tentunya ini sangat bisa membantu untuk pasien-pasien duafa yang sangat membutuhkan tadi. Kuncinya adalah bagaimana kita menggerakkan ini menjadi kebiasaan. Wakaf itu menjadi, infak itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu habit. Nah itu yang pertama kita bilang murah ya. Jadi mulai kami di sini memang mengajak orang berinfak itu semurah mungkin, semudah mungkin. Tapi yang kita harapkan itu adalah keberlanjutannya atau istiqomahnya. Mulai katakanlah dari sebulan sekali, bisa menjadi 2 minggu sekali, bisa menjadi seminggu sekali, akhirnya bisa menjadi setiap hari setelah subuh. Nah, dari uji coba yang kami lakukan tadi di antara 30-50 itu ternyata sudah bisa konsisten, Pak. Ada yang sudah melakukan infak secara rutin setiap hari dan itu berlanjut terus. Nah, kemudian dikatakan mudah karena kita menggunakan platform. Platform ini sangat mudah digunakan, nanti bisa kita uji cobakan. Dengan platform ini bisa langsung nanti dioperasionalkan gitu ya. Dan ini nanti bukan aplikasi, ini berbasis web gitu, jadi sangat mudah. Masuk ke situ langsung masukkan kolom infak, bisa ada pilihan-pilihan lainnya, dan nanti bisa langsung melakukan transaksi infak. Dan di sini terjadi
dua komunikasi. Artinya begitu kita berinfak langsung mendapatkan notifikasinya. Nah itu kalau dikatakan secara mudah. Kemudian yang kedua, juga kami mengeluarkan suatu metode menggunakan kartu, Pak. Ini saya ambil, Bapak Ibu mungkin sudah punya kartu kris ini. Kartu kris ini bisa digunakan langsung di scan gitu ya. Langsung bisa digunakan infak dan berapapun nilainya ini langsung masuk kepada rekening kami IRST dan tidak ada potongan. Saya ini sekarang Pak Dik-Dik setiap hari paling tidak membawa ini 5 Pak. Target kami ini dalam sehari minimal ketemu sama 5 orang dan 5 orang itu saya berikan kartu ini, kartu kebaikan ini, kartu aksi kebaikan ini. Kita bicara mungkin sekitar 2 menit 3 menit saya sampaikan, artinya dijelaskan terlebih dahulu. Jadi kalau sekarang ini kita menyebarkan ini dalam satu hari 5, multiplier efeknya akan semakin banyak. Tadi pagi kebetulan ke masjid ketemu sama teman, sebelum pulang saya berikan dulu ini Pak. Pak ini ada aksi kebaikan, barangkali bisa Bapak lakukan. Minimal 5, saya selalu ada di kantong, jadi saya selalu bawa kemana-mana ini. Untuk bisa membawa apa-apa aksi kebaikan ini. Karena kita lihat bahwa kebaikan itu di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 60 itu disebutkan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau kita berbuat kebaikan, balasannya itu pasti kebaikan pula. Jadi tidak ada balasan kebaikan selain balasan kebaikan itu. Jadi kita sangat yakin bahwa aksi kebaikan ini memang sangatlah mudah dan juga murah gitu ya. Kemudian ini adalah infak yang terarah. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengenal ya namanya infak itu bisa dilakukan kemana saja dan juga lembaga-lembaga filantropi banyak yang melakukan infak. Tapi infak yang kami khususkan ini adalah infak yang terarah. Terarahnya apa? Untuk pengobatan duafa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari nanti fundraising yang kita lakukan untuk melalui platform infak pengobatan duafa ini, peruntukannya itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah untuk membantu langsung pengobatan pasien duafa. Agar pasien-pasien duafa itu kalau berobat langsung merasakan ada fasilitas pelayanan kesehatan yang paripurna. Di rumah sakit kami ini adalah rumah sakit yang tidak pernah menolak pasien, Pak Dik-Dik. Jadi tidak ada pasien ditolak gitu ya. Tapi semuanya tetap harus dilayani, diberikan pengobatan sampai dengan selesai. Tidak ada pembatasan-pembatasan juga seperti itu, Pak. Nah, kemudian juga untuk membantu kalau sekiranya ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh jaminan kesehatan. Karena tadi tidak semua biaya itu di-cover oleh BPJS. Jadi peruntukan pertama dari gerakan atau aksi kebaikan ini adalah untuk membantu pengobatan pasien duafa. Kemudian yang kedua juga adalah untuk pengembangan alat-alat kesehatan infrastruktur. Tentunya rumah sakit kami, rumah sakit yang berbasis wakaf ini harus profesional juga. Di dalam melayani masyarakat, melayani pasien, tentunya kami mempunyai misi untuk yang terbaik. Oleh karena itu tentunya juga fasilitasnya harus dilengkapi, harus diperbaharui. Yang namanya alat-alat kesehatan itu hampir seperti handphone, Pak. Kita beli handphone sekarang sudah merasa yang terbaru, sebulan atau 2 bulan kemudian muncul lagi handphone jenis baru yang perlu diperbaharui. Demikian juga halnya dengan alat-alat kesehatan itu perlu diperbaharui, dilengkapi. Nah, oleh karena itu kita perlu ada juga buffer dana untuk bisa mengadakan ataupun mengembangkan alat-alat kesehatan itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk biaya pendampingan. Karena yang namanya pasien sakit tentu biasanya didampingi oleh keluarganya atau saudara-saudaranya yang perlu mendampingi. Kita perlu melakukan membantu dalam hal biaya transportasinya, pasien dari dan ke rumah sakit. Kemudian juga biaya-biaya katakanlah biaya konsumsinya itu kita bantu dengan fundraising platform pengobatan duafa ini. Jadi ini adalah bahkan suatu gerakan kebaikan yang insya Allah bisa dilakukan oleh semua orang.
target kami ini adalah bagaimana bisa sebetulnya kami dengan Pak Ismail ini melakukan target setahun Pak. Setahun ini kita bisa mencapai 1 juta orang berinfak melalui platform pengobatan duafa atau melalui QRIS ini gitu ya. Karena kalau ini semua dilakukan tentunya banyak ataupun kita punya buffer pendanaan untuk membantu pengobatan-pengobatan dari pasien duafa ini. Caranya bagaimana? Caranya tentunya adalah kita terus melakukan kolaborasi, melakukan bahu-membahu melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Hari ini sebagai salah satu contoh kami melakukan kolaborasi dan sinergi Yayasan Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa dengan BPKP. Harapan kami dengan adanya sinergi dan kolaborasi ini akan semakin banyak kita melibatkan istilah kami infak planner Pak. Coba lihat gambarnya tadi. Nah ini adalah orang-orang yang sudah ikut memberikan komitmen untuk bergabung mensosialisasikan platform infak pengobatan duafa ini kepada siapapun. Jadi ini kami memang menghimbau dan mengajak kepada siapapun yang bisa kita turut serta di dalam gerakan kebaikan ini untuk mengajak secara mudah bagaimana platform ini ataupun cara pembayaran ini dengan QRIS ini bisa kita lakukan secara lebih banyak lagi. Alhamdulillah kami didukung oleh berbagai lembaga keuangan syariah. Jadi kami dibantu oleh Bank Muamalat, dibantu oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, ada Bank Jabar Syariah, dan juga ada BCA Syariah yang ke depan akan terus melengkapi platform ini menjadi lebih lengkap, lebih sempurna lagi sehingga semakin banyak ke depannya masyarakat yang bisa mengaktifkan platform ini. Jadi kami ini kalau di yayasan kami ini istilahnya memang bukan semata-mata bekerja Bapak Ibu sekalian, tapi kami ini di sini lebih kepada berkhidmat bagaimana agar semua yang kami lakukan ini tentunya juga bisa berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa. Kami banyak bersilaturahmi dengan berbagai pihak karena kami sangat yakin bahwa dengan silaturahmi ini setidaknya kita ada 5 yang kita dapatkan. Yang pertama tentu adalah melapangkan rezeki kita karena dengan bersilaturahmi kita akan banyak ketemu orang, banyak bergaul gitu kan. Tentu ini akan mendatangkan rezeki bagi kita semua. Yang kedua tentunya dengan silaturahmi ini juga kita dimaafkan dosa-dosanya. Setidaknya dengan kita ketemu kita sering salaman Pak. Itu menjadi dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga adalah kita akan dimudahkan juga urusan-urusan kita. Kemudian dipanjangkan usia kita dan juga diganjar masuk surga. Jadi inilah salah satu komitmen terkait dengan bagaimana strategi kita melakukan sosialisasi terkait dengan platform infak pengobatan duafa ini. Menariknya Bapak Ibu sekalian bahwa aksi kebaikan ini tadi pagi saya sempat tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Saya berhenti waktu membaca surat Al-Hadid Pak. Al-Hadid itu surat ke-57 ya. Di ayat ke-18, saya berhenti di situ. Saya resapi maknanya, artinya. Betapa ini ayat yang memberikan sangat semangat, inspirasi yang sangat tinggi. Di situ disebutkan bahwa setiap yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah meminjamkan yang terbaik kepada Allah. Jadi kita sedekah itu dikategorikan sebagai memberikan pinjaman terbaik kepada Allah, yang nanti akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, dan juga mendapat pahala yang mulia. Jadi saya yakin ini gerakan kebaikan ini gerakan yang memang insya Allah dimudahkan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran gitu ya. Dan kita betul-betul ingin mencapai gerakan 1 juta orang berinfak ini. Karena kalau ini sudah menjadi tercapai Pak, barangkali nanti
buffer pendanaan yang kita peroleh ini, inilah yang melengkapi operasional dari rumah sakit berbasis wakaf. Pak Ismail tadi sudah menyampaikan bahwa rumah sakit berbasis wakaf itu tanahnya wakaf, bangunannya dari wakaf, alat-alat kesehatannya pengadaan awalnya dari wakaf. Hanya memang kita perlu modal kerjanya Pak, untuk operasionalnya. Nah, alhamdulillah ada sistem di lembaga kita ini yang kita coba melakukan fundraising infak untuk buffer membantu pengobatan pasien duafa. Karena dengan ini tentunya semakin banyak lagi masyarakat yang bisa menerima manfaat ya. Khairinnas anfa'uhum linnas ini betul-betul kita ingin wujudkan agar masyarakat dengan berobat ke rumah sakit kita itu dapat dilayani dengan paripurna. Karena kami memiliki tagline bahwa sehat itu milik semua. Semua yang berobat itu harus kita layani dengan sebaik-baiknya dan harus seoptimal mungkin. Inilah tentunya tadi disampaikan bahwa BPJS memang sudah bagus, tapi bagaimanapun juga ada keterbatasan. Tidak semua di-cover oleh BPJS. Cerita-cerita tentang ODGJ tadi itu sangat ini sekali ya, betul-betul menyentuh sekali masyarakat. Bagaimana kadang-kadang memang bukan hanya bicara tentang orang yang memang tidak mampu. Orang yang mampu pun kalau memang tiba-tiba dihadapan pada kondisi sakit, istilah sadikin itu betul-betul memang terjadi. Inilah mungkin Bapak Ibu sekalian, upaya kami dalam mewujudkan kesejahteraan kaum duafa itu di bidang kesehatan. Kami terus berupaya untuk melakukan suatu kegiatan fundraising ini dan mudah-mudahan dengan platform ini, inilah menjadi salah satu model yang bisa menjadi melengkapi operasional dari rumah sakit berbasis wakaf. Karena kita memang mengandalkan dari dana sosial tadi, infak, apapun zakat atau wakaf, dan juga bisa dengan CSR Bapak Ibu sekalian. Kami terus melakukan kolaborasi juga dengan berbagai lembaga untuk bisa membantu menyempurnakan infrastruktur rumah sakit kami itu dengan wakaf. Kami pernah menerima wakaf untuk gedung gitu ya, kemudian juga wakaf kendaraan, wakaf alat kesehatan dan wakaf lainnya. Inilah barangkali untuk pengantar terlebih dahulu, nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih detail lagi untuk Pak Didik. Sementara demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aplaus buat Pak Iwan Ridwan. Terima kasih Pak, luar biasa paparannya. Khairinnas anfa'uhum linnas, bahwa manusia, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Tadi juga Bapak katakan bagaimana manfaat itu hadir di kalangan yang tidak mampu, dan kami juga di BPKP Pak punya tagline hadir bermanfaat, karena arah dari kami bukan cuma sekedar bagaimana birokrasi bisa jalan, tata kelola beres, tapi juga bagaimana hasil dari birokrasi itu di pemerintahan bisa sampai dirasakan oleh masyarakat. Maka itu kita perlu adanya kolaborasi bukan cuma saja dari pemerintah tapi juga dari seluruh elemen masyarakat. Tadi Bapak bilang CSR Pak ya, CSR itu kan market ya Pak ya, yang juga bisa membantu juga civil society dari kita wakaf dan sebagainya, sehingga kemudian semua berkolaborasi dalam rangka meningkatkan atau membantu menolong mereka-mereka yang kurang beruntung yang sedang musibah. Karena mereka yang miskin pun juga walaupun punya BPJS Pak, itu ya pertama tidak semua orang miskin punya BPJS. Dan kalaupun punya BPJS, tidak semua penyakit dapat di cover gitu kan. Nah, kitalah yang kemudian mengambil alih sisanya agar mereka dapat tertolong dan diobati dengan baik. Menarik Bapak. Nah, kemudian ini kan masalah pembuktian ya, teruji enggak gitu ya. Maka itu kami juga mintakan kepada bapak-bapak yang hadir di sini, Bapak Iwan dan Pak Ismail, membuktikan seperti apa sih ya caranya, prosesnya ketika kita berinfak. Karena tadi katakan Rp5.000 per bulan, luar biasa, kita ngasih tukang parkir aja berapa sehari kan gitu ya. Dan ini perlu disampaikan bahwa kita bukan cuma sekedar, tadi kan nggak ada yang ditolak Pak ya,
Artinya bukan cuma orang Islam aja, semua yang miskin, duafa. Kita nggak pakai lagi nanya gitu, agamanya apa, asal dari mana, enggak. Itu sama semuanya, ditolong segera dan diperoleh fasilitas yang maksimal. Barangkali sambil kita menunggu bagaimana prosesnya, dipersilakan untuk selingan dulu ya Pak ya, Bu, untuk menyajikan musik dan lagu-lagu yang dapat mengisi isi hati kita lah ya dengan grup dari BPKP ini. Silakan.
Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu sekalian tadi sudah menerima ya brosur yang kami terima, yang sudah kami sampaikan. Silakan juga dibuka. Nanti begitu kita sudah sampai di dalam platform kita, platform ini, muncul seperti ini tampilannya Pak. Nah di sini kami langsung saya uji cobakan dengan langsung mengklik infak ya Pak ya, infak. Nah di sini tertera 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000. Bisa juga di bawah 10.000. Nanti kalau kita mau ngetik di bawah 10, ketik masukkan nominal lain. Ini nanti bisa dimasukkan. Saya mau coba contoh masukkan Bapak Ibu sekalian ya. Tapi mohon maaf nih, angkanya agak keriting. Saya isi ya Bapak Ibu sekalian. 2. Ini saya masukkan 2.896.500. Dari mana ini? Ini adalah honor sebagai narasumber, Pak. Jadi, saya mendapat honor sebagai narasumber dari Pak Dik-Dik ini, 2.896.500. Ini mungkin berbeda ya, karena tadi Bapak silakan nyoba yang ada di sini. Tapi ini saya coba. Lanjut pembayaran. Nah ini yang sekarang saya coba dengan pakai mobile banking muamalat. Karena kebetulan saya punya mobile banking muamalat dan saya alumni muamalat. Saya masukin, lanjut pembayaran. Saya keluar dulu ke platformnya muamalat. Nah ini muamalat, kemudian saya masuk di mobile banking muamalat. Nah kebetulan kemudian setelah itu masuk di produk layanan virtual account ya, virtual account. Virtual account, jadi lanjut. Nomor virtual account-nya saya kembali dulu ke tadi ya, ke sini. Jadi ke sini saya kembali, saya salin dulu. Kemudian kembali lagi ke mobile banking muamalatnya. Sudah ya? Dan bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Nah, coba di zoom di screen, sudah masuk 2.896.500. Klik lanjut. Masukkan PIN. Lanjut. Ini 3 dan 5. Oh, 4. Ini ya. 1, 0 dan 9. Nah, alhamdulillah ini sudah berhasil. Jadi melalui platform ini saya sudah berinfak 2.896.500 honor narasumber, Pak. Pakai kris nanti. Sekarang saya minta Mbak Rima yang coba demokan yang dengan GoPay, platform juga ya GoPay. Oke baik Bapak Ibu, kita mulai dengan ke web browser dulu ya. Mungkin tadi nggak tahu gimana cara masuk ke pengobatan duafanya. Jadi kita masuk ke Google web browser dulu Bapak Ibu. Seperti tampilan di layar, kemudian Bapak Ibu tinggal tulis aja pengobatan duafa. Pengobatan duafa. Kemudian tinggal diklik. Nah ini akan masuk tadi seperti tampilan sama seperti tampilan yang ada di layar masing-masing. Kemudian di sini juga kita bisa lihat langsung ada infak yang terkumpul Bapak Ibu. Dan sudah berapa orang yang berinfak. Di bulan Maret kalau kita mau scroll ke samping, bulan Februari, scroll lagi ke samping bulan Januari. Kemudian kalau kita mau mulai berinfak itu ada tanda hati ya Bapak Ibu yang sedang berdebar-debar warna merah di bawah. Ada ya, lihat ya. Ini nih.
Oh, ya ini yang ini. Dia berdebar-debar. Jadi diklik. Kemudian kita coba yang tadi dibilang emang benar ya bisa 1000. Kita coba 1000 ya. 1000 kita taruh di nominal lainnya. Kemudian lanjut pembayaran. Otomatis ke GoPay Bapak Ibu. Kemudian lanjut pembayaran. Nah ini ada 2 cara. Kalau Bapak Ibu ada 2 handphone bisa langsung ditembakkan QRIS M-Bankingnya di sini. Atau kalau Bapak Ibu punya aplikasi GoPay, ini dia otomatis terdirect. Langsung kita ke aplikasi GoPay. Langsung dia masuk ke GoPay. Langsung begini. Kemudian Pay. Masukkan PIN kita. Tara, alhamdulillah. Dan sudah berhasil. Dan nanti otomatis Bapak Ibu akan ada WA. Ya ini, WA dari info pengobatan Duafa. Lebih mudah ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memiliki GoPay. Demikian Pak. Terima kasih. Yang paling mudah ini ada lagi, pakai kris. Orang tua kan biasanya suka susah ya untuk yang tadi nih. Sekarang coba kita lihat Pak Ismail dengan kris saja bisa. Ini biasanya untuk para senior, dia lama betul kalau pakai itu kan. Katanya ada teman saya yang umurnya 84, Pak Ismail saya 30 kali nyoba baru berhasil sekali katanya. Saya kasih kartu kris, langsung dia transfer. Ah ini udah berhasil katanya kan. Mari kita buka mobile banking kita. Saya contoh, saya punya BCA ya. Oh, sana ya. Coba pegang nih. Ini mobile banking BCA saya. Saya login ya. Oke, sudah tampil login ini. Kemudian kita lihat ada di situ kris, pilihan bayar lewat QRIS, kris atau QRIS. Kita tekan krisnya, kita klik. Udah kelihatan tampilan seperti ini. Oh ini refresh dulu. Nah ini udah kelihatan siap untuk merekam, men-scan ya. Mari kita ambil QRIS-nya. Kita arahkan kamera. Bentar. Kameranya udah terekam. Keluar ini pilihan pembayaran, siap dibayar. Input nominal. Kata Pak Iwan cuma 5.000 aja, jadi saya nggak mau lebih nanti menyalahi Pak Iwan. 5.000 ya, 5.000. Oke, kita isi 5.000. Ada pilihan ini. Cancel atau oke. Kita tekan oke. Oke. Muncul konfirmasi. Pembayaran QR ke infak pengobatan Duafa. Total pembayaran 5.000. Tekan OK. Ya. Nah, kemudian dia tanya nomor PIN yang terakhir. Nah, kita masukin nomor PIN. Lagi berjalan. Apa tulisannya? Infak pengobatan Duafa Rp5.000 berhasil. Simpel ya Pak ya? Ya, mantap. Simpel sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunarko atas Ya, alhamdulillah Pak Ismail juga sudah berhasil. Pengumuman juga Pak Ismail juga sudah berhasil. Dan seperti biasa, ya Pak Ismail juga berhasil dengan Pak Ismail sudah berhasil berinfak melalui kris sebesar 2.896.500 honor sebagai narasumber juga. Luar biasa semua. Sekali lagi untuk narasumber. Ini di bulan Ramadan ya, bulan penuh kemuliaan. Alhamdulillah dengan acara seperti ini menambah terasah hati kita untuk bisa care ya, peduli dengan mereka yang kurang beruntung. Nah, berikutnya barangkali dari teman-teman yang hadir baik luring maupun daring, ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Pak Eko, ini beliau dari Ketua Polhukam PMK akan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, Pak Ismail, Pak Iwan, yang sangat menginspirasi, Pak. Memang bagi saya dompet duafa itu udah lama, Pak ya. Dulu masih zamannya Republika, sepertinya sekarang sudah enggak terlalu ini, Pak ya. Sudah berpisah ya, Pak ya. Nah, ternyata selain di bidang kesehatan itu sudah juga di bidang pendidikan, Pak ya. Kebetulan Pak Dik-Dik, Pak Dir saya ini dan kami dan kebetulan mengampu persoalan pendidikan, Pak, di dalam rangka mencerdaskan. Nah, kan gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi Bapak berdua sampaikan sangat luar biasa menurut saya kira tantangan-tantangan di awal waktu menginisiasi ini pasti luar biasa, Pak ya. Enggak seperti yang kita dengarkan sekarang. Ini kan suksesnya, Pak ya, kisah suksesnya meskipun masih sangat berlanjut. Pertanyaan saya simpel aja, Pak. Tadi ini kan ada infak pengobatan juga ya, duafa dan rumah sakit ini. Platformnya kan platform kemanusiaan, Pak ya. Ada yang dalam hati saya tergelitik. Kalau tadi sumber pendanaannya itu dari wakaf, kemudian operasionalnya dari zakat gitu ya. Tadi terakhir ada CSR juga ya. CSR kan berarti luas, Pak ya. Nah, luas. Berarti saya simpulkan ini platform kemanusiaan, artinya tidak memandang latar belakang duafa itu kan, Pak ya. Artinya dia tidak memandang agama gitu, Pak ya. Itu yang saya pahami. Artinya siapapun duafa dalam kategori duafa ya, Pak ya. Yang apapun agamanya bisa, Pak ya, menikmati layanan dari rumah sehat dari dompet duafa ini, Pak ya. Nah, itu satu. Yang kedua terkait dengan saya ingin tahu, tadi belum banyak dijelaskan mengenai layanan kita, Pak, di rumah sakit yang sudah ada ini apa saja, terus kemudian dokternya juga gitu ya. Karena dalam pikiran saya terpikir kita udah tahu pasien kita itu orang duafa dan penyakitnya itu bisa saja, Pak, jantung macam-macam, Pak ya, cuci darah ya, meskipun duafa, Pak, nggak memandang kaya atau miskin kan gitu, Pak ya. Nah, apakah dalam misalnya pengobatan penyakit para duafa yang mungkin tadi Bapak Ismail bilang ya tidak seluruhnya di cover oleh BPJS, kemudian di cover oleh kita, itu selalu cukup, Pak ya, dengan pendanaan dari dompet donatur atau para penyumbang di dompet duafa atau pengobatan gratis tadi, Pak ya. Artinya secara keuangan belum ini, Pak, belum dijelaskan tadi itu ya, surplus atau ada defisitnya gitu ya, secara accountingnya ini apakah barangkali saya aja yang belum melihat di laman ya, mungkin ada transparansi terkait akuntabilitas dari penerimaan wakaf dan sebagainya ini, Pak ya. Terus kemudian terpikir gini, Pak, ada enggak, karena tadi yang nomor 2 belum terjawab, pelayanannya apa saja, ada enggak pasien kita yang dirujuk karena ketiadaan mungkin dokter atau peralatan gitu ya, dirujuk di rumah sakit yang lain. Nah, terus yang dirujuk ini apakah tetap kita cover pendanaannya kalau memang tidak dapat di cover oleh BPJS? Barangkali itu saja, Pak Ismail dan Pak Iwan, yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Pak siapa dari Pak? Satu lagi, Pak. Satu lagi berarti penyumbangnya boleh ya. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi begini, Pak, dompet duafa itu nasionalis Pancasilais, Pak, walaupun dia lembaga Islam. Jadi kami tidak pernah membedakan pasien itu, misalnya pasien bantuan kebencanaan itu tidak pernah, Pak. Kita membedakan mau agama apa, mau suku apa. Kalau datang ke rumah sakit kita harus obati. Nah, jadi nanti kalau pertanyaan mengenai apa saja layanan, nanti Dokter Jaka bisa menjelaskan. Nah, jadi kita selama ini tidak memilah-milah itu. Pokoknya kalau yang sakit datang ke rumah sakit duafa kita layani. Yang belum bisa lakukan itu hanya terbatas ya oleh layanan kesehatan cuma-cuma.
kalau dengan pihak rumah sakit lain kita kerjasama, ada dokter Yeni di sini, dia membiayai itu Pak, tapi terbatas. Nah pertanyaannya kan tadi bagaimana nih cara kita menggunakan uang ini. Jadi memang begini Pak, kenapa sampai diskusi dengan Pak Iwan ini panjang sekali dengan Pak Yuniarko. Kita terus terang dana itu berat Pak kalau hanya mengandalkan zakat, karena zakatnya ada 8 asnaf itu kan. Nah, jadi dia banyak sekali pembagiannya, sehingga kita harus mencari alternatif dana. Nah kami ingin memperluas layanan ini. Kalau sekarang ini pertama yang kami cover itu hanya pasien yang berobat di rumah sakit dompet 2 Pak, hanya baru terbatas gitu Pak. Karena kalau untuk Indonesia luar biasa kan, BPJS saja besar sekali itu baru bisa mengcover. Nah itu, jadi karena kita ini tidak memilah-milah siapa pasien kita, rasa apa, agama apa, maka penyumbang kami ini juga Pak, ini banyak sekali juga dari non-muslim. Nah saya ingin menceritakan Pak, ini kisah menarik. Waktu saya membangun dompet 2 rumah sakit pertama itu, kan saya ditanya sama teman-teman itu, adik-adik saya itu, Pak kita mau bangun di mana? Saya bilang di Parung Bogor itu, di depan sekolah yang kita punyai. Kita punya sekolah Super Excelsia, itu sekolah unggulan untuk orang miskin Pak. Setiap tahun hanya terima 40, tapi rata-rata mereka masuk ke Gajah Mada, UI, ITB Pak. 3 tahun yang lalu 16 orang masuk ITB tanpa tes Pak. Itu luar biasa kan. Nah saya bilang tanah itu carilah orangnya. Begitu dicari Pak, orangnya tinggal di Batu Ceper, namanya Pak Teddy Adiwijaya. Dia seorang Chinese beragama Katolik. Terus waktu tim saya datang ke situ, dia tanya, itu pimpinan dompet di apa tuh siapa? Itu Pak Ismail Said Pak. Itu kayak nama orang bank itu katanya. Dia bercanda, jangan kasih tahu ya kalau sudah ketemu, nanti kalau negosiasi saya kalah katanya gitu kan. Nah, ini bercandaan dia kan. Akhirnya malamnya saya telepon, Pak Teddy, pertama terima kasih sekali, mudah-mudahan Bapak masih ingat dengan saya. Dan sudah menerima tim saya tadi. Yang kedua, saya memohon sekali tanah itu dapat kami beli untuk membuat rumah sakit bagi orang tidak mampu. Terus dia bilang, bagaimana caranya Pak? Ya kita jual beli saja biar mudah ya. Berapa Bapak menentukan harga? Nanti saya coba lihat ya. Nah yang penting saya bilang Pak, Bapak menawarkan jangan mahal-mahal, nanti kami nggak sanggup beli. Jangan beli murah, jangan jual murah biar Bapak tidak rugi. Oh itu dia bilang membuat saya bingung tuh Pak katanya. Bagaimana katanya? Nah, saya bilang nggak usah bingung, coba Bapak berunding dulu dengan ibu dan anak-anak. Baik Pak, saya minta waktu 1 minggu. Ya, dia bilang saya akan hubungi anak-anak di luar negeri. Nah, begitu apa namanya itu? Berapa hari dia telepon, semua keluarga setuju Pak katanya. Alhamdulillah saya bilang. Saya bilang Pak Teddy, Bapak tawarkan ke saya harganya berapa, saya tidak akan tawar. Kan bingung juga deh kan. Itu katanya Pak, udah lagi aja Pak Ismail. Yang sertifikat 3,2 hektar Pak. Yang 3,2 hektar itu 2,7 hektar sertifikat, yang 5.000 meter itu belum sertifikat. Jadi dia bilang yang sertifikat itu saya minta 400, yang non sertifikat itu saya minta 300. Saya bilang Pak, janji saya tidak akan tawar, tapi kesanggupan kami, saya bilang ya, itu cuman sudah kita hitung, yang sertifikat 300, yang non sertifikat 250. Saya tidak nawar, selisih itu wakaf Bapak, endomen wakaf, endomen Bapak. Dia bingung juga. Saya bilang Pak Teddy, orang Katolik itu hebat, lebih hebat daripada orang Islam. Kok bilang Bapak begitu? Bapak tuh persepuluhan, kami cuma 2,5%. Nah ini Bapak luar biasa, dari harga sekian lebih dari persepuluhan Pak. Insya Allah ini kunci surga Pak. Dia bilang Pak Ismail, saya rundingan dulu dengan ibu ya. Nggak lama Pak dia telepon, udahlah kata ibu, kalau untuk orang sakit silakan.
untuk orang dua yang miskin ini. Bukan hanya itu Pak, begitu tanda tangan akte notaris sudah selesai, Pak Ismail di belakang itu masih ada tanah 2000 meter. Tapi dia bilang jalannya kecil, mungkin boleh untuk perawatan. Terus bagaimana Bu? Saya bilang, ya udahlah, saya serahkan juga katanya. Gratis Pak, ini luar biasa. Ini non muslim Pak, bersejarah itu. Nah jadi begitu Pak. Dokter Jaka silakan tolong jelaskan tentang layanan rumah sakit. Ini, saya undang Dokter Muhammad Zakaria ke depan. Kami manggil Dokter Jaka Pak. Jadi dia ini perjaka terus Pak, kelihatan muda terus ini kan. Silakan. Terima kasih Pak Is. Ya Bapak Ibu sekalian, bahwa bicara tentang rumah sakit, rumah sehat terpadu Dompet Duafa, kami berada di posisi rumah sakit tipe C. Ya, sehingga alhamdulillah seluruh pelayanan kami lengkap, ada 13 pelayanan, mulai dari spesialistik ada penyakit dalam, ada saraf, ada bedah, bedahnya pun ada bedah umum, bedah ortopedi tulang, terus kemudian kita juga ada obgyn. Jadi fasilitas kami setara dengan rumah sakit tipe C. Nah, sehingga alhamdulillah hari ini tantangan kami adalah bagaimana ini bisa berkembang, bukan hanya di daerah sekitar, artinya di Bogor dan kota-kota yang sudah ada, tapi juga di tempat-tempat lain juga. Nah, yang kedua adalah apakah nantinya kalau tidak bisa ditangani kita akan dirujuk? Betul, karena regulasi rumah sakit itu sangat rigid sekali Pak. Kalau memang fasilitas kami tidak ada, pelayan kami tidak ada, kami akan rujuk. Tapi kami akan bantu dengan advokasi. Jadi ada tim Pak di rumah sakit. Biasanya kalau di rumah sakit lain kalau rujuk ya sudah rujuk saja gitu. Kalau kami kita antarkan ke rumah sakit yang memang dituju. Nah, setelah itu kita advokasi di sana. Kalau memang bisa menggunakan insurans government, kita lakukan itu. Terus kemudian biasanya banyak plus-plusnya Pak. Plus kalau Duafa itu ada rumah singgahnya, karena mereka kan tidak bisa nyewa penginapan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada divisi namanya layanan kesehatan cuma-cuma yang akan mengcover itu semua aja. Sehingga di kami tiga-tiganya lengkap. Yang pertama adalah layanan promotif yang hari ini digawangi oleh Dr. Yeni, ada di sini juga Pak. Sehingga para duafa ini yang sebelum sakit dan sesudah sakit kita berikan penyuluhan, kita berikan edukasi, sehingga jangan sampai seminggu 3 kali berobat Pak. Gitu, tuh kayak minum obat gitu, kadang-kadang batuk nggak sembuh datang lagi. Nah itu kan juga akan merepotkan pemerintah juga pada saat ada tagihan-tagihan yang semakin banyak. Sehingga promotif dan preventif ini sangat diperlukan. Nah pada saat masuk ke rumah sakit baru kita tanganin sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah sakit kita. Nah sesuai visi kita Pak, yang pertama visinya adalah menjadi rumah sakit pilihan utama Pak. Sehingga orang yang punya duit dan nggak punya duit Pak, masuk aja rumah sakit kita Pak. Pokoknya semua diadvokasi. Gitu. Jadi kalau rumah sakit kita pasti ditanya, Bu, Ibu mau gratis? Iya. Ibu bawa BPJS, bawa BPJS. Yang kedua, Ibu nggak punya BPJS, duafa nggak? Duafa, gratis Pak. Nah, andaikan yang punya duit, di sini harganya gimana? Kompetitif? Boleh. Boleh. Karena kami nanti kalau beda-bedaan dimarahin pemerintah Pak. Gitu. Memang kami di 2012 sampai dengan 2018 Pak, kami khusus rumah sakitnya itu BPJS-nya pun kelas 3 Pak. Awalnya, cuman disemprit BPJS harus ngelayanin semua Dok, nggak boleh, harus ada kelas 1-nya, kelas 2, kelas 3. Nah dari situ kami layanin semua dengan harga yang kompetitif Pak. Nah sehingga lebih mengikuti regulasi dari pemerintah, itu visi kami, sehingga menjadi rumah sakit pilihan utama. Pokoknya Bu kalau nggak punya duit, taunya Pak kalau ke Parung, angkot tanya aja Pak, rumah sakit duafa di mana. Jadi taunya rumah sakit duafa Pak, bukan rumah sehat terpadunya malahan. Nah itu sudah menjadi brand image di sana. Nah yang kedua misi kami Pak, misi kami adalah satu, menjaga mutu pelayanan. Sehingga seluruh rumah sakit kami sudah terakreditasi bintang 5 Pak. Iya, sehingga sama dengan rumah sakit yang lainnya. Kalau dulu ada rumah makan The Kos Pak, gitu, harga kaki 5, serasa bintang 5. Nah itu di kita. Karena kita tetap ikutin regulasi yang ada di rumah sakit saat ini. Nah misi yang kedua Pak, kita profesional Pak. Dan peduli, artinya profesional, kita setiap tahun diaudit eksternal Pak dengan akuntan publik, karena ini adalah amanah dari masyarakat, kami tetap harus diaudit oleh akuntan publik, dan hari ini kita masih terus mendapatkan WTP dari akuntan publik. Nah yang ketiga Pak, kami selalu menjaga rumah sakit ini untuk bisa efektif dan efisien. Oleh karenanya kami menemukan rumus yang tadi Pak, 4M. Di DD Medika, di PT DD Medika ini kami sebagai konsultan juga menemukan 4M ini, sehingga masyarakat atau siapapun rumah sakit yang tadi sudah mati, kemudian belum sehat, kami masuk, kita sehatkan.
Fungsinya untuk apa? Biar bersama-sama kolaborasi Pak menangani kaum duafa. Tadi Bapak bilang cukup nggak dananya? Pasti nggak cukup Pak. Itu karena kalau masalah kesehatan ini luas kan Pak. Tapi dengan adanya tadi kolaborasi 4M ini, rumah sakit ini, dok saya mau dok kolaborasi ini Mas. Nah, kita bisa perbanyak bantuan Pak sehingga banyak duafa yang tertolong. Yang terakhir misi kami adalah menggalang kemitraan publik yang hari ini salah satunya digagas oleh pengurus juga dengan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kami mendapatkan wakaf dari Qatar Pak. Itu dari satu syekh di Qatar. Itu kalau syekhnya banyak di Qatar mungkin wah itu luar biasa, setiap kota bisa itu Pak. Waktu itu 15 miliar Pak. Itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, itu Qatar itu memberikan dana sekitar 15 miliar ke kami untuk membangun khusus marbot masjid Pak. Terus memuliakan imam masjid, terus kemudian duafa gitu. Apakah uangnya kembali? Kata dia tidak usah. Pada saat kami kirim videonya Pak, mereka luar biasa, itu jadi portofolio mereka di sana dan mereka ingin berlomba-lomba, cuman karena di Indonesia mungkin banyak yang adalah pesantren, mereka pesantren dan masjid, dan rumah sakit baru satu, rumah sakit kami di Parung Bogor. Itu Pak dari kami, terima kasih. Ya, demikian aplaus juga buat Pak Jaka. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Saya akan menyimpulkan pertama terkait dengan good governance dan clean government. Ini Bapak berdua di sini Presiden Direktur, Presdi dan Dirut ya, Dirut utama adalah orang-orang yang memang good governance ya. Tapi juga clean government. Jadi artinya apa? Kita nggak cukup bersih saja, nggak cukup clean, tapi juga harus good governance, profesional. Dan dengan itu maka kita akan bisa lebih mengembangkan, mengungkit semua potensi yang ada di masyarakat kita. Terima kasih Bapak narasumber, Pak Ismail dan Pak Iwan Ridwan. Saya akan simpulkan bahwa singkat saja, tidak ada yang tidak mungkin apabila niat kita sudah baik dan kita berkomitmen. Insya Allah sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan menolong kita. Kemudian yang kedua tentunya marilah kita dukung aksi kebaikan ini dengan sebaik mungkin. Tadi andaikan tidak ada kartu atau tertinggal, bisa ditempel di kulkas krisnya, tiap pagi kita cekrek saja langsung terkirim. Seberapapun juga jumlahnya tidak masalah, yang penting bukan jumlahnya tapi konsistensinya, istiqomahnya. Demikian dari saya, barangkali lebih kurangnya apabila dalam penyelenggaraan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Di sini kami juga berterima kasih atas dukungan semua pihak dari Putra Jakwas, BPKP, dari Kedeputian Hukum PMK, dari Pusinfo, dari Biro Umum juga yang sudah membantu kami. Alhamdulillah sehingga aksi kebaikan ini ya dapat terjalin, dan kami mohon juga tidak sampai hanya sekedar pada acara ini saja. Seterusnya juga kita harus teruskan dan kita giatkan sehingga Allah berkenan dengan kita. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi sesi sharing session Library Cafe pada pagi hari ini. Dan tentunya ada banyak sekali hal yang dapat bisa kita petik, terutama tadi soal tutorial cara berinfak pada pengobatan duafa, dan semoga Bapak Ibu yang sudah berinfak tadi bisa mendapatkan pahalanya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara sharing session Library Cafe pada hari ini. Kami haturkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada Library Cafe BPKP Pusat, juga yang telah hadir pada Zoom meeting, dan juga yang ada di YouTube. Dan terlebih khusus kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ismail dan juga Bapak Iwan selaku influencer kita pada pagi hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf atas segala kekhilafan atas terselenggaranya acara. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.